Berarti siuman kita sudah di rumah sakit. Kalau king cobra itu harus kita bakar, Mas. Ini yang kalau di hutan sudah jarang. Jarang ya. Jangan cuma main-main, kita langsung ke rumah sakit. Gitu, 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Balik lagi di Studio Mayer. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Agus Priwo dari Wonosobo. Beliau ini adalah sebagai pencinta reptil di Wonosobo dan juga dari pendiri ALWT, komunitas ALWT, yaitu komunitas Animal Lovers Wonosobo Timur. Untuk itu kita langsung ngobrol sama beliau. Tapi mohon maaf teman-teman, mungkin karena kondisi lagi hujan dan gerimis, ada suara rintik-rintik hujan. Nanti kalau misalnya masuk di mikrofon, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Malam ini kita ngobrol tentang reptil-reptil dan tentang komunitas Bapak sendiri. Yes, siap. Mungkin kita buka dari pengalaman-pengalaman Bapak di dunia reptil. Sebenarnya sejak kapan Pak Agus ini mulai menggeluti hobi lah istilahnya di dunia reptil seperti itu? Kalau menggeluti reptil dan hobi, itu mungkin sejak saya yang senang yang langsung kita yang positif. Nah, dulu dari kecil memang udah senang, Mas. Tapi itu apa adanya, ular ular air. Dari kecil itu Pak? Iya. Usia berapa sekitar? Itu 9 tahun. Ya. Terus kemudian? Itu berlangsung sampai SMA kelas 2. Kebetulan itu dengan adanya saya gaya. Dan adanya saya gaya dan berani sama ular. Pas di SMA kelas 2 itu di SMPP Klerang. Itu di belakang SMP itu banyak pohon-pohon bengkoang. Betul. Pada waktu itu ekonomi minus, Mas. Ekonomi minus. Saya sekolah juga sangule itu paling 15 rupiah. 15 rupiah? Iya. Waktu hitung ya? Jadi nyuri-nyuri bengkoang pas jam kosong. Kebetulan pas habis nyuri bengkoang, itu ada ular kecil. Bungarus. Tahu nggak bungarus? Nggak tahu Pak. Nah, ular yang belang-belang itu loh, Mas. Oke. Mematikan nggak itu? Wah, itu membunuh bukan mematikan. Ceritanya bagaimana terus? Nah, dan ada kita nemu yang segede kelingking. Kita sayang kita belian, tak masukin sini itu tidak apa-apa. Padahal nggak tahu kalau itu tahu. Tapi kok dia jinak itu loh. Nggak apa-apa. Oh, kecil. Saya kira itu kecil bisanya nggak ada belum ada ya. Nah, pas kita baru main-main, teng masuk sekolah, kita masukin saku. Ular itu tadi? Ular itu. Tak masukin saku. Setelah jam mata pelajaran, dulu ini Pak Parmin kalau nggak salah ya, gurunya itu. Pas ngarap, ular itu gigit saya, cetek. Aduh, kok gigit ini? Tak teplak, tek. Saya fokus garap lagi. Tahu-tahu mata saya udah nggak kelihatan. Top. Yang tahu Pak inget kayak matahari ting itu, wah sakit sekali itu. Berarti siuman kita sudah di rumah sakit. Iya. Dengan kejadian itu, bapak saya bilang, kamu itu nek mau pelihara ular itu harus tahu sifat ular dan bahayanya kalau tergigit atau terbelit. Itu bagaimana caranya kita menghindari atau mengatasinya. Jadi diedukasi sama bapaknya. Iya. Dari itu kita tetap senang. Akhirnya sampai sekarang kita tetap senang dan adanya reptil tersebut. Terus apa yang membuat Pak Agus suka terhadap reptil di sini seperti itu? Gini, pertama kali saya suka itu saya senang membantu masyarakat dalam hal pertani, Pak. Di Wonosobo itu mungkin 80% itu masih pertanian. Ya, sayur atau tembakau sampai atau sekarang ya kan, Pak? Sampai sekarang. Kopi juga. Itu banyak sekali. Nah, situ kan identik dengan hutan. Dan identik dengan habitat ular. Nah, di sini ini nilai plus buat kita itu dengan adanya melestarikan ekosistem daripada ular tersebut. Supaya apa? Supaya bisa membantu masyarakat terutama petani untuk menanggulangi hama tikus.
Jadi kita senang sekali untuk membantu, kita mampu, kita bisa mengedukasi kepada masyarakat, apalagi sekarang Mas. Kalau pas ada orang tetangga atau apa yang kenal sama kita, dia ngebel, Pak Wo, Pak Agus Biwo, ada ular nih masuk sini. Pak Agus langsung sigap gitu ya Pak? Iya. Kalau saya nggak sempat, anak LWT kita panggil, Mas Wanto, Mas Cahyo, siapapun yang siap, kita langsung rescue ke tempat tersebut. Kemudian setelah kita tangkap, edukasikan ke mereka, Pak, Mas, Mbak, Bu, ini ular ini nggak apa-apa loh. Ini cara mengatasi kayak gini. Bukan langsung, saya pernah ini Mas, kita masuk ke Sedayu. Tempat Pak Wahyu itu ada salon Wahyu itu kemasukan ular. Nggak taunya itu pintunya dikuasai garam semua. Garam itu kuasai. Mitosnya kan kalau ular sama garam takut. Sebenarnya iya nggak sih Pak? Betul enggak? Enggak ya? Enggak apa-apa. Sampai nanti ini ada ular ini ya. Ini kasih garam malah dia senang. Nah. Dan dia yang takut itu pada bau yang menyengat. Apapun yang menyengat itu dia takut. Bukan takut, dia males menghindar ya? Mau menghindar ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau melihat kayak gitu peran keluarga atau sebenarnya sikap keluarga, kalau tahu Pak Agus sendiri mencintai hal-hal seperti ini, seperti apa sikap keluarga? Lek dulunya itu memang nggak boleh Namanya kita bergelut dengan bahaya itu nggak boleh. Risikonya besar. Betul. Itu nggak boleh. Tapi ternyata dan adanya kita mampu, kita ada nilai plus kepada masyarakat, itu sekarang malah dianjurkan Bapak Ibu itu, ayo semangat. Itu ya. Dari Bapak sendiri sebenarnya ada ketakutan terhadap resiko-resiko melihara reptil nggak? Betul, ada. Mungkin orang tua juga takut ya, kalau anaknya main bahaya itu takut. Iya, tapi dan adanya kita dibekali oleh kepintaran dari bapak ke anak, ini loh, kalau kegigit gini, kalau ngatasi kebelet kayak gini. Jadi masing-masing ular itu karakternya beda. Iya. Jadi setiap jenis ular misalnya ada piton, ada kobra atau seperti itu, mesti sikapnya beda. Dan tapi setiap jenis satu sifat ya Pak ya? Atau tetap beda juga? Belum tentu. Tinggal besar kecilnya. Oh gitu. Iya. Dan laki perempuannya. Biasanya kalau laki seperti jenengan itu ganas. Tapi pernah nggak sampai kejadian selama Bapak sejauh ini, dari umur usia 9 tahun, ada kejadian yang sampai membahayakan diri sendiri Bapak? Kalau menuju bahaya itu sering. Menuju bahaya? Iya. Tapi kalau sampai parah itu pernah nggak? Kalau sampai parah kemarin. Tapi nggak kegigit Mas. Bisa diceritakan itu? Pada waktu itu yang terakhir ya. Mungkin bulan-bulan kemarin kita dapat telepon dari Bruno. Saudara kita Bruno dapat jam 9 malam kita ditelepon. Pak Wo, ada ular apa? Pokoknya ular tikus katanya dia. Yuk coba dipoto. Sekarang kan sudah canggih ya. Pakai foto, pakai video bisa dipoto. Oh, tak foto nih. Dia foto, baru setelah foto dia tak lihat, loh, ini kace. King Cobra. Wah, bahaya ini. Bahaya nggak? Ya udah, tahan situ. Dijaga situ. Jangan sampai lepas. Nek pergi sampai tahu kemana. Saya sampai situ. Mungkin 2 jam dari rumah saya ke Bruno. Bruno itu. Bruno bukan Bruno kota Mas. Daerah Curug Muncar. Pelosok nggih? Ya? Pelosok ya termasuk. Bukan pelosok, desa. Oh, desa. Jauh dari desa. Terus kemudian yang dilakukan ketika pertolongan pertama, ketika kita tergigit, sebenarnya yang perlu dilakukan tuh sebenarnya apa sih, Pak? Oh, ini tadi belum selesai ya. Iya, belum selesai. Setelah kita ambil, itu kita selisih 1 hari, kami terbaring Mas di rumah sakit. Waktu ngambil kaca itu tadi? Iya. Saya terbaring, itu nggak kegigit. Tahu-tahu ular itu bisa nyedot tenaga saya. Itu yang sampai dirasakan? Lemes. Memang itu merasa atau memang lemes? Langsung bukan merasa lagi. Jatuh saya ke rumah sakit 3 hari. Mau di swab, mau di apa, dikira
Corona apa itu? Corona. Nah itu kita mau dirujuk ke rumah sakit Islam, nggih, saya bilang rujuk. Tapi kita ambil mobil sendiri, kita pulang langsung. Wong itu tuh bukan dari penyakit ya, itu dari ular tersebut. Itu bahaya, sebetulnya bahaya sekali itu. Tapi kita bisa mengatasinya. Tapi pernah Bapak kegigit kacang nggak? King Cobra? Kalau saya pribadi belum. Belum pernah. Tapi kalau anggota ALWT pernah. Terus apa yang dilakukan kalau misalnya kita kena bisa dari King Cobra tuh, Pak? Kalau King Cobra nih ya, Iya, King Cobra lah. ini maksudnya gini, kalau kita pada awamnya dan satu sama lain itu kadang-kadang beda, Pak. Dari kalau kita sendiri, ALWT sendiri, itu punya cara sendiri. Dengan adanya kalau digigit, di mana? Contoh Kalau misalnya di sini lah. nah, di sini kan kita nggak bisa berhenti, nggak gerak ya. Tapi kalau di pergaris sini kita harus palek. Pakai kayu apa itu diikat aja. Atau pakai apa? Kain apa yang ngikatnya. Jangan sampai gerak. Karena apa? Bisanya supaya tidak masuk ke sel darah merah. Itu masuk ke pertama gigit dia di kelenjar bening. Kalau kita gerak, itu langsung ke sel darah merah. Itu satu. Kemudian langkah awalnya pertamanya kita kalau King Cobra itu harus kita bakar, Mas, pakai korek. Supaya ini tidak menjalar ke sel darah merah. Bukannya nanti melepuh itu? Ya memang Melepuh? iya, sampai melepuh. Melepuh. Terus sakit ya? Okay. Tapi daripada kita potong tangannya, daripada kita meninggal. Benar sekali. Jadi kita bakar sampai melepuh. Jadi masing-masing bisa ular itu masing-masing lain namanya penanganannya itu lain. Nggak sama, semua welang itu, albo itu lain-lain. Nanti bisa ditunjukin ya, Pak? Boleh. Ular. Albo ini mungkin salah satu albo itu ular hijau. Di sini tuh ada yang bahaya. Ini ular hijau nih ya. Ini nggak bahaya nih. Nggak bahaya ya. Ini namanya ular pucuk. Ular pucuk. Hidupnya di mana nih? Ini hidupnya di alam. Alam ya. Persawahan atau di pepohonan. Di pepohonan. Di atas kali sungai kecil-kecil itu biasanya di atasnya. Nih, ini makanya katak kecil. Katak kecil ya? Atau burung kecil. Ini dia makanya itu. Dari tadi kita ngomongin masalah ALWT, sebenarnya ada sejarah apa sih? Atau kegiatan yang dilakukan ALWT dari Bapak sendiri, kenapa bisa ingin memunculkan komunitas ALWT, dan kemudian kegiatannya sih apa sih untuk masyarakat sendiri? Gini, ALWT itu sendiri, itu saya ingin sekali mengedukasi kepada masyarakat lewat anggota ALWT. Dan anggota ALWT itu mengedukasi kepada masyarakat yang kita edukasikan. Contohnya kepada SMP, SMA, dinas terkait yang mau mengedukasikan kepada kita. Biasanya SAR. SAR itu cara penanganan ular, cara menangkap ular. Itu edukasi bagaimana? Ke SAR juga? Iya. Kita edukasi ke sana. Dan kita ngasih tahu ini ular loh, ini meskipun hijau sama hijau, ini ada yang mematikan ini. Ada yang mematikan. Jenis ada, apa itu? Albo. Mungkin ada nanti albo. Ya. Coba. Ini jenis albo ini. Yang mematikan ya ini? Ya. Ini jenis albo. Ini hijau, ini ekornya merah, Mas. Dan dia tidak panjang. Berbisa nggak ini? Atau? Kalau mau coba enggak apa-apa. Mematikan ya? Iya. Membunuh apa mematikan? Sama-sama. Sama nggak? Efek pertama yang kita dapat ketika kita dapat bisanya seperti apa? Itu mual kita. Langsung mual. Ini keras, yang tergigit itu keras, kemudian mual. Mual kita muntah enggak? Kalau muntah ya udah langsung. Kalau tidak mual kita kuat. Tapi kalau sampai muntah, kita langsung bawa rumah sakit aja. Tapi kadang-kadang rumah sakit itu sendiri surumnya itu jarang. Tapi kalau ini albo masih ada. Tapi biayanya mahal, Mas. Mending kita atasi sendiri. Makanya yuk untuk rekan-rekan atau untuk kawan-kawan yang suka main
main-main sama reptil yang berbahaya, ya, itu kita harus tahu caranya untuk ngatasinya. Betul. Jangan cuma main-main kita langsung ke rumah Gaya-gayaan sakit. gitu, nggih. Bukan, kan biasanya gini, sampai nek main KJ itu 3 hal yang kamu punya harus. Uang, ya, kuburan, sama rumah sakit. Itu harus kita siapin. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kita siap yang mana? Siap uang misalnya lah. Kalau uang, Iya. itu belum tentu selamat. Heeh. Rumah sakit juga belum tentu selamat. Iya. Akhirnya tetap ke Kuburan. kuburan. Nah, Itu kalau kita main KC ya. bukan KJ semuanya. Semuanya yang berbisa. Itu alangkah cerobohnya kalau kita main tanpa tahu cara mengatasinya kalau tergigit. Makanya kita kasih edukasi kepada ALWT yang udah orang-orang anak-anak LWT itu udah canggih-canggih, Mas. Kalau di sekolah SMP SMA, kita edukasikan kepada mereka. Ini loh, ini yang bahaya kayak gini, yang tidak bahaya kayak gini. Kadang-kadang sampai digigit-gigitkan ke hidung, ke mulut, ke lidah. Itu contoh bahwa itu ular tidak bahaya. Apalagi cuma gigit lengan, itu nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau di ALWT sendiri, reptil yang di bawah naungannya atau yang dipelihara apa aja sih jenisnya, Pak? Itu dari yang tidak bahaya sampai yang kebahaya, Mas. Contohnya nih. Itu dari pucuk, ya, sampai ke king cobra. Jadi kita siap ada dan siap untuk edukasi ke masyarakat dan siap untuk snack show. Snack show. Siap. Iya. Selain ular apa aja ya, Pak? Di sini. Kita selain ular unggas, Mas. Unggas. Iya. Ada apa aja? Unggas contohnya sing ada apa namanya? Sini banyak, Mas. Dari burung hantu, sama musang. Yeah. Musang contohnya ini ada kopi luwak, Mas. Ini nggak iklan. Kita hasil daripada ALWT. Produksi sendiri dari ALWT. Iya. Ini udah ke mancanegara. Diekspor ke mancanegara. Iya, sampai New Zealand, Kanada, Australia, Amerika bagian apa itu namanya? Apa namanya ya? Itu sampai ke Amerika. Dari produksi dari luwak Kopi sampai ke produksi jadi seperti ini. Iya. Dari ALWT sendiri itu yang Iya. memproduksi, luar biasa sekali. Itu makanya kita harus yakin dan bangga dengan karya sendiri. Oke. Jadi ini Wonosobo ini kalau metik merah ini jual paling sekilo berapa, Mas? Paling sekilo itu 4.500 atau sampai 6.000. Tapi kalau udah dibikin kopi luwak, itu 1 kilo bisa 1.030.300. Mahal ya berarti ya? Iya. Ini contohnya bubo nih. Ini burung hantu bubo. Ini burung hantu bubo, ini sangat cocok sekali diternak atau ini buat apa namanya? Membantu petani untuk apa namanya? Bisa dijelaskan Ini ya, nanti? ini hama tikus. Bisa desain tugasnya ini tadi apa, Pak? Ini cocok sekali buat petani diternak di pinggir-pinggir sawah. Diternak ya? Iya. Ini dikasih kotak itu supaya dia mapan di situ dan dia berkembang biak di situ. Untuk apa? Untuk mengenali hama tikus, Pak. Selain tadi jenis ular, ini salah satu cocok yang bagus. Yang paling lihai ini mencari tikus. Termasuk jenis satwa yang langka nggak ini, Pak? Ini langka buat yang nggak ada. Ini yang kalau di hutan sudah jarang. Jarang ya? Karena tapi sekarang di penghobi banyak. Nah ini harus kita ternak. Nah anaknya itu bisa kita lepas lagi. Ini usia berapa ini? Ini usia 7 bulan. Usia 7 bulan. Luar biasa. Ini bisa lebih besar lagi ya, Pak? Bisa. Bisa lebih besar. Jantan? Ini jantan. Jantan. Luar biasa. Kalau di ALWT sendiri, binatang yang paling mematikan nih apa? Ini binatang mematikan paling king cobra. King cobra. Cobra nih, Mas. Ini di sini king cobra, teman-teman. Ini king cobra nih. Ini ukuran berapa, Pak, king cobra? Ini baru 3 meter. Baru 3 meter. Luar biasa. Ini dapat dari hutan. Ini dapat dari solar park. Gimana ceritanya itu? Nih. Pada waktu setahun yang lalu, itu ada lomba. Ada lomba. Lomba menangkap kobra di salah satu kecamatan
Kalikajar padahal tetangga saya. Tapi Pak Camatnya sendiri Pak Bambang, Pak Bambang itu kawan saya. Tapi dia tidak tahu bahwa di Wonosobo itu ada komunitas-komunitas yang siap mengamankan jika ada bahaya-bahaya daripada reptil liar. Itu gitu. Jadi mungkin ya 10 tahun yang lalu yang punya pabrik itu dia suka mengonsumsi darah ular kobra. Tetapi salah satu kantong itu mungkin kalau pas datang itu berapa kantong ya? Pagi-pagi kantong itu jebol. Tahu isinya berapa nggak tahu. Jebol semua. Iya, hilang. Isinya ular semua. Ular semua. Okay. Uangnya nggak ada. Ular semua. Ular semua. Terus? Itu 10 tahun yang lalu. Nah, dan ada nih Kalikajar itu sering ada sing apa cerita sing ngelapor, Pak ini ada kobra kecil-kecil udah. Ini Pak ada kobra. Itu sangat bahaya sekali buat orang awam. Betul. Yang akhirnya Pak Lurah Agus itu lapor kepada Pak Camat, Pak Bambang, Pak Camat dengan koordinasi Tribuda, dia mengatakan sayembara penangkapan kobra di Solar Park itu. Saya jadi peserta, Mas. Nggih. Pada waktu saya jadi peserta. Juga yang dapat cuma saya. Jenengan mawon. Satu ya. Dan ini hasilnya. Iya. Luar biasa. Malamnya kita rescue sama anggota LWT. Dapat berapa itu waktu itu? Banyak. Malamnya itu. Mungkin sekarang masih banyak di lingkungan itu, Pak. Masalahnya king cobra, bukan king cobra ya, reptil itu sekali beranak itu paling enggak 40. Sekali beranak 40. Iya. Dan mesti jadi semua. Bukan mesti jadi. Kalau jadi. Kalau jadi. Iya. Oh, iya siap. Itu sekarang sangat bahaya sekali betulnya. Tapi kalau aset-aset di ALWT semua ini kalau diasetkan itu sekitar berapa sih? Nek diasetkan masalahnya ini gini ya. Ini hobi ya. Hobi itu kadang-kadang nek jenengan mau beli itu mahal sekali. Betul. Tapi kalau mau jual itu nggak ada laku. Iya benar. Sampai mau king cobra ini tak kasih aja, nggak usah dibeli. Nggak mau, Pak. Nah, itu salah satunya gitu. Tapi kalau dibeli mahal sekali ini. Kalau dibeli mahal sekali. Iya. Itu nggak terukur harganya. Makanya kalau hobi yang kayak gini itu nggak ada harganya. Tapi kalau disenangi orang harganya nggak karuan gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang Bapak lakukan atau teman-teman di komunitas ALWT ini lakukan menangkap satwa liar ini termasuk pelanggaran nggak nanti di Pemda atau di hal-hal yang terkait dinas terkait sebenarnya melakukan pelanggaran nggak? Gini Mas, ada jenis-jenis ular yang dilindungi, tapi kebetulan di Wonosobo nggak ada. Nggak ada yang dilindungi. Nggak ada. Itu Molurus, namanya Joko Bodo kalau ya. Jawane. Yeah. Itu di sini nggak ada. Itu yang banyak di Kalimantan. Itu sebetulnya sekarang udah banyak sekali, tapi oleh pemerintah sendiri, oleh BKSDA sendiri itu ngelindungi itu sangat sebetulnya BKSDA sendiri harusnya cross check ke bawah. Mana sih yang harus dilindungi, mana sih yang udah banyak di masyarakat yang membahayakan masyarakat, mana itu harus tanggap sebetulnya itu. Tapi dan ada nih binatang yang dilindungi dan kita belum pernah dari BSDA sendiri belum pernah kita sosialisasi ke masyarakat pada awamnya. Contohnya ke komunitas, yuk komunitas Wonosobo kumpulin, BSDA datang, iki lo jangan, ini lo jangan. Belum pernah seperti belum itu. Pernah. Okay. Jadi kalau mungkin ada acuan dari BSDA, kita sangat salut, kita bantu sepenuhnya. Untuk edukasi ke masyarakat pada awamnya. Contohnya gini, elang itu dilindungi Mas. Tapi anak-anak kecil itu di belakang rumah ini dari pebukitan ya Mas. Itu kadang-kadang pakai senapan itu bawa elang. Bawa elang? Ya. Itu kan sangat rawan sekali, sangat dilindungi. Nah kita harus edukasi ke mereka kemana? Ke sana. Dengan adanya kita harus bawa barangnya. Tapi ternyata barang itu dilindungi. Kita kan bingung kan? Iya betul. Nah ini harusnya dari dinas terkait kita minta turun ke bawah. Oke, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita di part 2. Kita di part 2 nanti akan membahas tentang reptil-reptil yang dipunya ALWT dan kita akan besok lah di part 2
membahas tentang piton dan hal lain-lain sebagainya, dan akan ditunjukkan oleh teman-teman ALWT ya Pak ya. Siap. Tapi untuk pertanyaan terakhir di part 1 ini, harapan kedepannya untuk ALWT sendiri, dan kemudian harapan untuk masyarakat sendiri, dan harapan untuk Pemda seperti apa dari Bapak yang mencintai reptil-reptil seperti ini? Gini Mas, ini terima kasih sekali ya dengan adanya wacana dan waktu dan suasananya kayak gini. Yeah. Itu mungkin bisa menyalurkan aspirasi daripada anak-anak reptil Wonosobo. Mungkin saya mewakili reptil Wonosobo, ini sangat mendambakan adanya wadah dari Pemda. Wadah anak-anak kita, wadah daripada komunitas yang ada di Wonosobo. Contohnya reptil. Karena apa? Karena untuk edukasi, untuk ini perlu wadah Mas. Jadi wadah dari Pemda itu sendiri, mungkin besok ini Pak Afif ini kalau besok jadi, ini tak tagih bahwasannya kita minta namanya apa ya? Namanya Marga Satwa atau apa? Ya? Marga Satwa atau seperti apa? Bukan, Taman Reptil. Taman Reptil. Iya, yang memadai kita, yang bisa buat edukasi kepada masyarakat dan bisa masyarakat itu melihat ini ular yang bahaya, ini ular. Bukan kita yang ke sana, tapi masyarakat bisa ke kita. Melihat ke kita, contoh macam-macam. Ini tempat kita aja nih Pak ya, yang di rumah saya. Ini jenengan tak lihat ini banyak sekali nih. Dari yang kecil sampai yang 1 kintal ada. Piton ya jenisnya. Iya. Dari yang kecil sekali nih ya, yang tanpa bobot sampai jenengan yang ngangkat nggak kuat itu ada. Nah ini alangkah baiknya kalau kita punya wadah Mas. Biar lebih terorganisir Iya lah. Betul. Seperti itu. Ya, dan dilindungi payung oleh Pemda sendiri. Oke, itu. Mungkin itu Pak Agus diskusi kali ini. Apa ada tambahan untuk masyarakat? Yo, mungkin untuk masyarakat saya menghimbau kalau ada ular apapun itu jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Karena apa? Setiap ular itu membantu kita. Dan adanya ekosistem yang ada di lingkungannya, di habitatnya ular itu sendiri. Itu Pak. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Sama-sama. Itu teman-teman diskusi kita dan bincang dengan Pak Agus sebagai sesepuh dalam perawatan reptil dan yang punya banyak jenis reptil di Wonosobo. Kita lanjut di part 2. Stay here, Studio Maya.